Mulai hari ini, Taman Pemakaman Umum kembali dibuka untuk ziarah kubur. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta sempat melarang ziarah kubur di masa libur Lebaran kemarin. Kemarin Jumat sempat terjadi kericuhan di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Hal ini terjadi karena warga ingin berziarah, namun petugas tidak memperbolehkan warga masuk ke TPU. Bahkan terjadi aksi saling dorong dan warga sempat mendobrak pintu gerbang TPU. Namun karena kalah jumlah personil, akhirnya petugas membiarkan warga untuk masuk ke area pemakaman. Pasca kejadian tersebut, 125 personil gabungan dari Polsek Kalideres, TNI dan Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat dikerahkan untuk berjaga di setiap pintu masuk TPU. Aksi serupa juga terjadi di TPU Utan Kayu, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Jumat siang kemarin. Dari rekaman video amatir milik petugas Satpol PP, aksi kericuhan berawal saat adanya salah seorang peziarah yang menggunakan mobil berupaya merangsek masuk ke area TPU. Peziarah tersebut bahkan sempat melontarkan kalimat ancaman kepada petugas Satpol PP yang melakukan pengadangan. Aksi ini berlanjut hingga memancing emosi para peziarah lainnya. Alhasil, para peziarah yang ikut tersulut emosi merusak pintu gerbang. Petugas yang kalah jumlah akhirnya tak bisa berbuat banyak saat menghalau rombongan peziarah yang masuk ke area TPU. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta sempat menyerukan larangan berziarah di masa libur Lebaran. Hal ini dilakukan guna mencegah kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Ditutup, nanti kita akan tegaskan kembali bahwa kawasan ziarah memang masih ditutup dan nanti petugas kita. Hari ini ziarah makam di wilayah DKI Jakarta kembali diizinkan. Lalu bagaimana situasi di TPU Karet Bifak? Kita bergabung dengan rekan Nata Arman di sana. Selamat siang Nata, apakah hari ini peziarah sudah mulai berdatangan ke sana? Ya, Lovi dan juga Wilson, situasi terkini beginilah, yang dimana pada siang ini mulai banyak sekali masyarakat yang berdatangan ke TPU Karet Bifak dikarenakan memang berdasarkan data yang kami peroleh di lapangan pagi tadi itu terjadi kenaikan yang dimana data tadi pagi terdapat 50 hingga dengan 100, namun ketika siang hari ini sudah menunjukkan 500 peziarah yang berdatangan begitu. Namun untuk sistemnya sendiri di sini hanya diberlakukan sebesar 15 menit saja untuk melakukan ziarah bagi masyarakat. Kemudian juga dapat kami informasikan juga setidaknya masyarakat sendiri tetap dihimbau kepada seluruh masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan ketat seperti memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Kemudian untuk jam operasional sendiri untuk di TPU Karet Bifak kali ini hanya beroperasi dari jam 8 pagi hingga dengan jam 4 sore. Ya, kembali ke Wilson dan juga Lovi. Baik, Nata, apakah protokol kesehatan diterapkan oleh para pengunjung di sana? Apakah terlihat ada kerumunan peziarah yang datang? Ya, berdasarkan pantauan kami di lapangan, tadi sempat kami melihat juga ada beberapa masyarakat yang berkerumun seperti itu karena memang mereka tidak hanya sendiri berdatang untuk melakukan ziarah, yakni ada tadi juga kami sempat melihat ada beberapa peziarah yang berdatangan berserta keluarga besar yang dimana mereka ini justru malah melepaskan masker, padahal mengingat saat ini masih dalam pandemi COVID-19 yang dimana diwajibkan menerapkan protokol kesehatan. Namun untuk dari pihak keamanan sendiri masih tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat agar mengingatkan bagi mereka yang tidak menggunakan masker agar memakai maskernya dengan benar sehingga meminimalisir adanya penularan COVID-19 di TPU Karet Bifak ini. Ya, kembali ke Lovi dan juga Wilson. Baik, terima kasih informasinya. Nata Arman melaporkan langsung dari TPU Karet Bifak, Jakarta. Berkunjung ke Nusa Tenggara Barat tidak lengkap rasanya jika tidak menikmati indahnya panorama laut di Gili Trawangan. Pulau yang berada di Kabupaten Lombok Utara ini aman untuk dikunjungi karena berada di zona hijau kasus COVID-19. Gili Trawangan adalah yang terbesar dari ketiga pulau kecil atau gili yang terdapat di sebelah barat Laut Lombok dan berada di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan panjang 3 km dan lebar 2 km, Gili Trawangan menjadi salah satu destinasi wisata ikonik Indonesia.
Keindahan panorama laut yang dikelilingi bukit dan langit yang jernih menjadi daya tarik tersendiri dan membuat siapa saja terpesona dengan keindahan alamnya. Nah, di tengah libur Lebaran, tidak ada salahnya bagi Anda yang berdomisili di Lombok menjadikan Gili Trawangan sebagai salah satu destinasi wisata untuk berlibur. Nah, sebenarnya apa aja sih aktivitas yang bisa dilakuin bersama-sama saat kita berlibur? Kebetulan di situ sudah ada teman-teman saya yang mau sepedahan mengelilingi Gili Trawangan. Hai, aku ikut ya. Di tengah pandemi COVID-19, Gili Trawangan akan ditata ulang dalam pariwisata era baru, di mana akan diterapkan travel pattern yang akan menghubungkan kawasan zona hijau di Lombok dengan Bali. Kita akan membangun travel pattern, karena zona di sini alhamdulillah zona hijau. Jadi karena zero new cases, ini menarik untuk kita interkoneksikan dengan zona hijau yang lain yang itu Sanur. Selain Gili Trawangan, Anda juga dapat mengunjungi Gili Air dan Gili Meno. Kawasan 3 Gili ini tercatat sebagai zona hijau sebab 0 kasus COVID-19 hingga bulan Mei 2021. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Menia Mutiara, Senzli Panggabean, iNews melaporkan. Perpustakaan Nasional harus berinovasi untuk menarik minat baca. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews Siang.